Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan yang dewasa adalah karakter hubungan idaman semua pasangan kekasih. Lu sama pacar lu juga mau kan punya hubungan yang dewasa, tapi hubungan kayak gini nih emang susah-susah gampang loh buat diwujudin. Butuh kerjasama yang baik antara lo dan pacar. Salah-salah nanti lo sama pasangan lo malah terjebak dalam hubungan yang kekanak-kanakan. Emang apa sih bang bedanya? Oke, so dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Perhatiin baik-baik bedanya ya. Yang pertama, hubungan yang dewasa begitu paham akan jarak. Mereka paham jika satu sama lain juga perlu ruangnya sendiri. Lu bisa belajar tuh sama pasangan-pasangan yang udah matang. Bahkan sama mereka yang udah berumah tangga. Ya, kebanyakan dari mereka pasti tahu kalau masing-masing punya kehidupannya sendiri. Mereka tuh perlu bekerja untuk melakukan segenap tanggung jawab mereka. Selain melakukan tanggung jawab, mereka juga tahu bagaimana cara nikmatin hidup. Baik itu sebagai individu, teman, maupun bagian dari anggota keluarga. Mereka tuh gak harus selalu menjadikan pacarnya sebagai pusat perhatian sepanjang 24 jam dalam seminggu. Itu mereka gak perlu. Nah, sedangkan hubungan yang kekanak-kanakan itu cenderung terlalu deket gitu. Bahkan hampir gak ada privacy di antara mereka yang menjalani. Jenis hubungan yang kayak gini nih cenderung terlalu atau harus memuja pasangannya. Bagi mereka, pacar adalah prioritas sepanjang waktu. Di setiap kesempatan, pacar selalu dilibatkan tanpa melihat konteks dan situasi. Nah, ini ciri-cirinya nih, berarti hubungan kalian kekanak-kanakan. Padahal nih ya, terlalu dekat dan selalu kontak setiap waktu dapat meregangkan hubungan loh. Kok bisa gitu bang? Kok sebaliknya? Ya karena memang terlalu dekat. Jadi potensi kalian berantem itu lebih banyak. Yaitu karena kalian hampir nggak punya privacy dan nggak bisa membedakan hidup sebagai individu, teman, atau bagian dari keluarga. Nanti kita bahas itu kalau misalkan perlu. Terus yang kedua, hubungan yang dewasa itu saling memanggil karena saling membutuhkan. Ya, itulah kenapa lu sangat perlu berkomunikasi intens dengan pasangan. Nah, apa buktinya lu dan pacar tuh saling mencintai? Salah satu buktinya adalah kalian saling membutuhkan. Makanya satu sama lain akan saling memanggil dan menjaga komunikasi dengan baik, tapi jangan berlebihan. Nah, sebaliknya nih, hubungan yang gak dewasa cenderung mengalir apa adanya. Entah apa yang terjadi ya, pokoknya gitu aja, dibiarin mengalir kayak air gitu. Kalian kayak gak saling membutuhkan, bahkan gak tahu hubungan akan dibawa ke arah mana. Nah, itu ciri-cirinya berarti hubungan kalian kekanak-kanakan. Terus yang ketiga, hubungan dewasa nih ya, lu tetap bisa jadi diri sendiri lewat suara dan pandangan lu, tapi lu dan pacar juga tetap menghargai dan menghormati. Saat memasuki hubungan dengan tahap kedewasaan, lu bisa memberitahu dan membetulkan jika ada sesuatu yang salah sama pacar. Lu nggak diem nih, lu nggak diem aja karena lu ngerasa ada kebaikan yang akan kalian petik. Lu tetap bisa punya suara dan perspektif dalam hidup lu sendiri. Lu tetap jadi diri sendiri. Seandainya suara dan perspektif lu itu berbeda dengan pasangan, lu tetap bisa menghormati. Toh faktanya, lu dan dia adalah dua orang berbeda, karakter dengan pandangan hidup yang berbeda pula. Kalian kan dibesarkan dari dua keluarga yang berbeda. Jadi saling menghormati aja dulu. Nah, sedangkan hubungannya kekanak-kanakan, tanda-tandanya adalah kalau apa-apa lu ikut sama si pacar. Pasangan tuh gak suka lu begini. Lu ikut. Pasangan mengharuskan lu ikut peraturan dia. Lu patuh walaupun itu akan merugikan masa depan lu. Kayaknya lu harus perlu mikir ulang kalau hubungan lu kayak begini. Atau lu lihat-lihat dulu gitu. Aturan yang dia bangun itu aturan yang merugikan lu atau enggak. Jangan sampai lu kehilangan jati diri. Terus yang keempat, hubungan dewasa selalu mendorong lu untuk tumbuh dan berkembang. Itu ciri-cirinya tuh. Meskipun lu itu sekarang apa adanya, tapi lu selalu termotivasi untuk semakin maju. Perubahan adalah hal yang pasti terjadi pada setiap orang di sepanjang hidupnya. Makanya lu gak akan pernah sama lagi dengan sosok lu saat pertama berkencan. Lu akan berubah secara natural dan ini sangat wajar sebenarnya. Mulai dari pola pikir, sifat, penampilan, dan lain-lain gitu. Tapi ke arah yang berkembang. Kalau lu punya kekasih yang bisa menemani dan menjalani hubungan bersama untuk saling maju, bersyukurlah bro. Dia pasti sosok penyabar yang bisa lo andalkan sampai tua nanti. Pelan tapi pasti, dorongannya itulah yang akan senantiasa menguatkan dan membangun diri lo sendiri. Nah, lain halnya dengan hubungan kekanak-kanakan yang mana memaksa lo untuk berubah.
lu terjebak pada sosok yang sesungguhnya bukan diri lu sendiri. Ada aja loh pasangan yang saling menuntut dan memaksa pasangannya untuk berubah. Bahkan perubahan tersebut membuat satu sama lain jauh dari sosok mereka yang sesungguhnya. Nah, semua itu demi memenuhi kebutuhan dan keinginan satu sama lain. Padahal perubahan tersebut belum tentu juga cocok. Paham ya? Nah, di antara 4 poin perbedaan tadi yang udah gue sebutin, lu sama pacar lu nih masuk yang mana? Tapi jangan sedih kalau masih masuk hubungan yang belum dewasa. Masih banget ada waktu untuk tumbuh dan berkembang menjadi pasangan yang dewasa. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.